Reina, iya Raka, bentar ya, baru pakai sepatu. Oke Reina, namanya Raka. Hampir setiap hari dia antar jemput Reina ke sekolah. Mereka bersahabat dari kecil. Umur mereka tidak jauh berbeda. Hanya beberapa hari jarak mereka lahir. Raka, iya, kenapa? Aku boleh minta pendapatmu nggak? Pendapat? Pendapat apa, Rey? Menurutmu, apakah mungkin orang-orang yang sahabatan, khususnya laki-laki dan perempuan, benar-benar cuman sahabatan doang? Bagaimana jika salah satu di antara mereka ada rasa lebih dari sekedar sahabat? Mau dijawab kapan? Secepatnya. Setelah melawan terpaan hawa dingin untuk berjuang mendapatkan ilmu pengetahuan, akhirnya mereka sampai di kelas. Di sebuah SMA favorit, incaran para anak-anak dengan hobi belajar. Aku bosan lihat wajahmu terus, Kak. Hah? Bosan? Iya, bosan. Emangnya kamu nggak bosan? Enggak. Coba sekarang kamu hitung berapa kali hari ini aku bercermin. Kalau enggak, seberapa sering aku foto selfie. Ucap Raka dengan menunjuk wajahnya sendiri. Enggak wajahmu juga kali. Wajahku. Lihat wajahku. Emang kamu nggak bosan? Bisa nggak sih sistem mengundi nasib ini dihapuskan? Reina jengkel. Mengundi nasib? Iya, mengundi nasib. Aturan tempat duduk sekarang kan modelnya diacak. Ya, oke. Info diterima. Kamu beneran bosan lihat aku, Rey? Aku tahu loh, Rey, maksudmu. Raka tersenyum jahat karena tidak yakin dengan kata-kata yang diucapkan Reina sebelumnya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Anak-anak pada bubar. Hanya sebagian yang masih tinggal di kelas. Ada yang berusaha memahami pelajaran yang diberikan, ada yang sibuk dengan handphonenya, ada yang nunggu jemputan, dan tentunya ada yang menggunakan kesempatan itu untuk berduaan bersama pujaan hatinya. Kenapa belum balik? Tanya Reina. Aku nungguin kamu. Aku masih lama. Aku bisa pesan ojek kok. Sepertinya aku lebih baik di sini. Lah, ngapain? Gak tahu. Setelah beberapa saat Raka menunggu Reina untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, mereka akhirnya pulang bareng. Klik, suara helm Reina yang dipasangkan oleh Raka. Dah belum? Raka memastikan Reina sudah siap. Udah. Oke, jalan. Mereka meninggalkan parkiran sekolah. Raka, ngapain sih ngebet banget pulang sama aku? Ada yang aku mau omongin. Penting gak? Penting sih bagiku. Kalau bagimu nggak tahu. Biasanya nggak penting sih. Tapi nggak apa-apa kok. Telinga ini siap dengerin apapun yang keluar dari mulutmu. Nah, gitu dong. Bahkan yang keluar dari hatimu. Hah? Apa, Rey? Oh, nggak apa-apa. Memang kata-kata terakhir Reina sengaja ia rendahkan. Ditambah angin yang mengacak-acak kata tersebut agar tidak terdengar oleh Raka. BTW, ngapain gak diomongin di kelas? Tadi kan ada waktu, tapi ada orangnya. Oh, aku paham yang kamu omongin nanti. Cemburu ya? Gak juga. Gak juga atau bisa jadi. Raka memancing Reina. Terserah. Mereka sudah sampai di sebuah kafe. Tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Di bawah lampu taman yang baru saja dinyalakan. Siapa? Duduk aja belum, Rey? Oh, ya. Mereka duduk. Raka melanjutkan pembicaraan. Namanya, shh, pesan makanan aja belum kah? Capek. Oke lah. Mereka akhirnya selesai menuliskan pesanan dan menunggu pesanan datang. Cinta. Hah? Namanya Cinta. Kelas kita. Kelas kita? Emang kelas kita ada yang namanya Cinta?
Nyatanya ada. Kok aku nggak tahu? Namanya Caira Natasha. Aku manggilnya Cinta. Oh, Caira. Ternyata Raka punya nama panggilannya sendiri untuk orang spesialnya. Eh, tapi kayaknya aku jarang banget lihat kamu sama Caira. Ya, emang. Kok emang? Aku belum ngungkapin perasaanku ke dia. Ya, udah kena friendzone, mencintai dalam diam lagi. Kasian banget gak sih? Kamu sih belum pernah kena friendzone, jadi nggak tahu rasanya gimana. Aduh, Raka. Aku harus respon apa ya? Kasih solusi kek. Ya ungkapin lah, apalagi. Ya gimana caranya? Caranya, bukannya kamu udah biasa ngungkapin perasaan ke banyak orang. Ini beda, Rey. Beda. Beda apanya? Kayaknya sama aja. Aduh, kalau kamu jadi aku, gimana cara ngungkapinya? Aku sayang banget sama kamu. Hari-hariku terasa menyenangkan jika berada di dekatmu. Pikiranku hanya tentangmu. Aku nggak bisa jauh darimu. Aku ingin bersamamu. Bagaimana denganmu? Bakat terpendam seorang Reina. Aku heran kenapa kamu nggak punya cowok. Cowok? Apa itu cowok? Ucap Reina dengan nada polosnya. Gemes banget sih kamu. BTW, makasih loh sarannya. Sama-sama Raka, ucap Reina sambil tersenyum. Reina trauma karena salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Ia hancur. Ia pernah menjatuhkan hatinya kepada seseorang, tetapi cinta bertepuk sebelah tangan. Manusia itu menduakan Reina dan memilih orang lain. Di malam yang sama, setelah pulang dari kafe bersama Reina, Raka memulai aksinya. Halo Ca. Iya halo Kak. Kenapa? Tumben telepon. Gak apa-apa. Free kan? Free? Baru aja selesai ngerjain PR. Rajin banget ya. Aku malah belum buka buku sama sekali. Enggak kok. Baru suka belajar aja. Suka aku aja gimana? Hah? Raka, kamu sakit ya? Demam atau gimana? Enggak. Aku sehat kok. Aku siap melindungi kamu. Stres. Caira emang gak tahu sifat Raka. Raka juga gak tahu sifat Caira. Walaupun begitu, dalam waktu seminggu, Raka stalking tentang apa yang berhubungan sama Caira. Keesokan harinya, drama kehidupan dimulai lagi. Reina memergoki Raka yang melakukan pendekatan kepada Caira. Udah berani ngedeketin Caira nih ye. Keren gak? Enggak, biasa aja. Kok gitu? Kan kamu udah sering. 100 buat kamu. Gak berharap lebih sih. Nanti aku pulangnya naik ojek aja kok. Oke? Kamu peka banget ya? Iya dong, gak kayak kamu. Maksud? Gak apa-apa. Raka dan Caira. Mereka ke tempat nasi goreng langganan Caira yang baru saja ia beritahu kepada Raka ketika di perempatan kedua dari sekolah menuju tempat nasi goreng tersebut. Sesampainya di lokasi, Raka tidak bertanya kepada Caira ataupun kepada Kang Toyib, sang penjual nasi goreng, tentang menu favorit Caira. Ya, walaupun cuman ada menu nasi goreng di situ. Raka ingat tentang sorotan Instagramnya Caira yang ia beri judul Food. Terus ada emoticon sendok dan garpu. Di situ ada foto nasi goreng, tetapi agak berbeda dengan kebanyakan nasi goreng. Di situ juga Raka menganalisis foto nasi goreng tersebut dan mendapatkan kesimpulan. Satu nasi goreng kecap asin pakai kerupuk ikan tenggiri, cabainya 3, cabai rawit dipisah. Nggak pakai bawang goreng, ada lalapan, acar kubis timun. Timunnya nggak usah dikupas. Sama nasi goreng biasa 1, minumnya 1 es teh manis, 1 es teh tawar. Wow, Raka, wow. Kok kamu tahu? Iyalah, aku kan survei dulu. Anak hebat. Kamu suka es teh tawar? Enggak. Kok pesan itu? Lihat kamu aja udah manis. Nanti kalau gula darahku naik, kamu mau tanggung jawab. Dasar. Nasi goreng mereka pun akhirnya sudah tersaji di depan mereka.
Mereka pun melahap nasi goreng Kang Toyib tersebut. Tiba-tiba Raka nyeletuk. Cah, mau nggak aku suapin? Hah? Aku bisa makan sendiri kah? Ya elah, kayak nggak menikmati masa muda aja. Emang? Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Besok juga mau. Kan ini baru pertama kali kita bisa sedekat ini. Ucap Raka sambil mengangkat kedua alisnya. Dih, sok-sokan. BTW, kalau aku manggil Cinta boleh nggak? Kamu kesurupan deh kah? Kok kesurupan? Kan namamu Cinta. Caira. Chaira. Caira. Caira Natasha. Cinta. Kok kamu kepikiran itu sih? Caira heran. Kan aku keren. Gimana? Boleh nggak? Senyaman kamu aja sih kak. Kamu nyaman nggak? Nyaman. Sip. Makasih Cinta. Setelah menghabiskan nasi goreng, akhirnya mereka pulang. Raka kembali berulah. Kalau takut jatuh ya pegangan Cin. Najis. Daripada kenapa-kenapa, aku udah pegangan tas kamu kah? Maju dikit. Ogah. Raka pun senyum-senyum sendiri merasakan tingkah laku Caira. Singkat cerita, matahari digantikan oleh rembulan. Sleep call pun tiba. Raka memulai pembicaraannya. Cinta, kamu lagi ngapain? Tiduran lah. Kesal. Pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Raka pun segera mencari topik agar sleep call malam itu tidak terasa membosankan. Cin, apa hukumnya suka sama sahabat sendiri? Hah? Apa? Kamu suka sama Reina? Aku cuma tanya. Oh, gak apa-apa sih. Aku juga suka sama teman sendiri kok. Itu loh yang minggu lalu bantuin aku ngerjain tugas matematika aku. So sweet banget gak sih? Hah? Raka kaget. Gak nyangka topiknya malah berubah menjadi beban pikiran. Beneran? Raka memastikan. Loh, ngapain bohong sama kamu? Katamu, apapun yang terjadi harus selalu jujur. When Raka said, jujur membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan membawamu kepada surga. Aku mau masuk surga BTW. Kamu mau masuk surga kapan? Sekarang. Boleh banget kok. Kak, jangan ngadi-ngadi, ucap Caira. Gak, kembali ke topik. Jadi kamu selama ini dingin kepada aku karena kepikiran kerasmu itu? Jujur, iya. Aku kecewa Cin sama kamu. Kamu bercanda kan ngomong itu? Raka memastikan sekali lagi. Emangnya kamu ngomong itu bercanda? Definisi suka itu luas Cin. Aku juga cuman tanya, jawab Raka. Kamu emangnya belum tahu second accountku? Jawab Caira. Lah, kenapa emang? Oh, kamu beneran gak tahu berarti. Di second accountku tuh isinya semua tentang kerasku. Kerasmu. Second account yang bantu kamu ngerjain soal matematika. Raka semakin bingung. Yep, di situ aku ahliin tentang dia. Bacain puisi tentang dia di Reels, terus posting-postingan agar dia peka. Tapi tetap aja nggak peka-peka. Tapi aku seneng banget bisa deket sama dia hanya bermodalkan soal matematika. Kamu sih stalking akunku yang utama doang. Sekarang kamu yang sakit. Kamu demam Cin. Cuman sedikit pusing mau ngejelasin dari mana. What? Terus hubungan kita gimana? Kok bisa-bisanya kamu mau aku ajak jalan? Kenapa kamu gak nolak dari awal? Kukira niatmu baik kah? Tapi akhirnya semua berujung pada perasaan. Terus kamu anggap apa serangkaian kode-kodean yang aku berikan selama ini? Kirain kamu cuma bercanda kah? Aku serius Cin. Kalau serius, kenapa kamu gak bilang maksudmu dari awal? Banyak orang yang hilang karena terlalu cepat ia mengungkapkan perasaannya, kata Raka.
Banyak juga orang yang hilang karena ia terlambat menyatakan perasaannya. Lanjut Caira. Aku sayang sama kamu, Cin. Bagaimana caranya agar kamu percaya kalau aku sayang kamu? Apapun akan aku lakukan demi kamu. Apapun akan kamu lakukan demi aku. Kamu mending berhenti sampai sini saja deh, Kak. Tapi tidak untuk permintaan itu. Raka menolak. Aku mau lihat seberapa lama perjuanganmu untuk mendapatkan sesuatu yang jelas-jelas sudah jelas. Perjuangin ya, Kak. Karena itu hakmu. Raka tak berbicara sepatah kata pun. Ia menutup telepon itu. Keesokan harinya, Raka hampir telat masuk kelas. Semalaman, ia overthinking memikirkan Caira yang membuat kacau pikirannya. Ia duduk paling depan, karena barang siapa yang datang terlambat, hanya ada kursi di barisan depan. Ya, memang berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah favorit lainnya, di mana biasanya yang datang terlambat akan duduk di barisan paling belakang. Mukanya kusut tuh, setelika dulu sana, ucap Reina. Raka hanya diam. Kenapa? Reina menghampiri Raka. Gak apa-apa. Pasti Caira. Kok tahu? Apa sih yang gak tahu dari kamu? Raka sedikit tersenyum dan sedikit menghilangkan cemberut di mukanya itu. Cerita dong, Kak. Nanti ke kafe biasanya aja ya. Aku bonceng kan? Iya. Asik. Reina selalu paham apa yang dilakukan Raka. Baik dari cara bicaranya, tingkah lakunya, bahkan ekspresi yang ditunjukkannya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Mereka tancap gas ke kafe biasanya. Iya, namanya kafe biasanya. Mereka duduk. Pesan makanan dulu ya, Kak, ucap Reina dengan senyum nyengirnya. Selagi nunggu makanan datang, kamu mending cari suasana dulu, biar moodmu naik, terus balik lagi ke sini. Lanjut Reina. Aku di sini aja. Di depanku udah ada sesuatu yang membuatku terasa nyaman, ucap Raka. Aku udah kebal ya dengan kata-kata kayak gitu, dengan nada setengah meremehkan. Akhirnya pesanan mereka pun datang. Lahap banget kamu makannya. Raka melihat cara Reina makan. Baru mengisi energi untuk topik yang berat nantinya. Mereka selesai dengan masalah perut. Sekarang mereka akan menyelesaikan masalah hati. Kenapa harus aku? Harus kamu? Iya. Kenapa harus aku yang harus dengerin ceritamu? Kenapa nggak fitur anonymous chat di Telegram atau orang lain selain aku? Kan sekalian pegang HP tuh, ucap Reina kepada Raka yang sibuk dengan handphonenya. Merupakan salah satu kebiasaan Raka setelah makan. Raka langsung menutup handphonenya dan bercerita perihal Caira. Apa rasa sakit orang jatuh cinta? Raka mengajukan pertanyaan. Orang yang kamu cintai tidak mengerti perasaan itu. Reina menjawab. Bukan. Itu sakit, Kak. Emang. Tapi ada yang lebih sakit. Apa? Jawab Reina penasaran. Orang yang kamu cintai mencintai orang lain. Itu lebih dari sekedar rasa sakit, Kak. Benar. Jawab Raka singkat. Gimana ceritanya? Aku mau buka HP aja deh. Mau buka anonymous chat di Telegram. Raka mencoba mencairkan suasana. Oh, mainnya gitu, ucap Reina sambil mengancam. Jadi gini, kemarin pas aku selip call sama Cinta, aku nyedetuk gini. Cin, kalau suka sama sahabat sendiri hukumnya apa? Heh, kok bawa-bawa aku? Reina memotong pembicaraan Raka. Belum selesai, Rey. Oke, lanjutin. Nah, di situ Caira malah ngelanjutin gini. Aku juga suka sama teman sendiri kok. Lah, bentar. Gimana sih kalian? Kok kasus orang ketiga semua? Potong Reina. Caira salah paham. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang aja perasaanku ke Caira. Hah? Hello? Yang sebelum-sebelumnya nggak kayak gini kah? Yang pertama, kamu di ghosting. Yang kedua,
kamu ditolak mentah-mentah. Yang ketiga, kamu cukup Rey. Potong Raka. Belum selesai kah? Oke, lanjutin. Tadi aku sampai ke berapa? Ketiga, ucap Raka dengan nada datar. Oke, yang ketiga, kamu ditolak mentah-mentah lagi karena nggak masuk kriterianya. BTW, yang kedua ditolak mentah-mentah karena dia udah punya pacar kan? Iya Rey, iya, cukup ya. Yang ku tahu cuman itu sih. Kok dikit ya kak? Oh alah, yang lain kan kamu gantung. Jadi cuman 3. Pulang aja yuk. Aku naik motor, kamu jalan kaki. Kok gitu? Kamu out of topicnya kebangetan Rey. Maklum, Rena kan habis makan. Haduh, mau kembali ke topik gak nih? Maulah, nanti aku tidak bisa update tentang kisah cintanya Raka dong. Capek. Oke, kembali ke topik. Sejak kapan kamu suka sama seseorang, terus tiba-tiba gak suka sama orang itu? Ketika tidak sesuai harapanku. Apa yang membuatmu ilfil sehingga kamu menjadi tidak suka Caira? Tentang frekuensi. Frekuensi kami beda Rey. Caira anak ambis, dia pintar. Sudah menjadi hukum alam, Caira mencari laki-laki yang pintar juga. Tidak selalu begitu kah? Kebanyakan seperti itu Rey. Dan Caira salah satunya. Terus, cuman itu, kamu berhenti ngejar Caira. Cuman itu. Jelas-jelas dia ngomong sendiri bahwa dia suka sama temannya. Kamu mulai duluan kah? Aku kan cuma tanya, tegas Raka. Apa motivasi kamu membawa-bawa namaku? Aku ingin mencari orang yang bersedia mendengarkan suka dukaku, Pre. Persis seperti apa yang kamu miliki sekarang ini. Kamu suka aku kah? Ya sukalah, kenapa enggak? Kenapa aku chatting kamu terus dari pagi sampai malam? Kenapa aku rela anterin kamu ke sekolah? Kenapa aku milih kamu untuk jadi tempat curhat aku? Ya karena aku sukalah. Hal apa yang kamu sukai dari diriku? Mulai dari gaya bicaramu, penampilanmu, cara kamu mengatasi masalah, cara kamu untuk kuat sampai saat ini, dan masih banyak lagi. Kenapa kamu gak nembak aku? Apa Rey? Nembak? Iya. Kenapa kamu gak nembak aku? Gila. Kita kan sahabat. Emangnya sahabat gak boleh dari sekedar sahabat? Enggak. Apa hubungannya antara suka sama cinta? Rasa suka bisa menjadi rasa cinta, Rey. Cinta tumbuh karena ada rasa suka di dalamnya. Kamu cinta aku kah? Iya, aku cinta kamu, Rey. Aneh. Jelas-jelas kita udah saling suka, saling cinta, tapi kamu gak mau kita lebih dari sekedar sahabat. Apa arti sahabat menurutmu? Raka bertanya. Rumah kedua setelah keluargamu tidak bisa memberikan apa yang kamu minta. Apakah kamu ingin menghancurkan rumah kedua itu, Rey? Tapi Kak, cinta tak sekedar kata-kata manis ataupun janji-janji yang dikemas rapi. Cinta lebih dari sekedar itu. Kamu punya segalanya kah? Apa yang aku minta? Kamu terjebak dalam zona nyaman, Rey. Aku ingin suatu hari tanpaku, kamu masih bisa merasakan apa itu bahagia. Bagaimana jika bahagiaku hanya ada di kamu kah? Untuk kali ini, Raka tak bisa menjawab ucapan Reina yang memberikan harapan terlalu besar dan berat untuk Raka mengambil keputusan. Aku gak tahu apa yang terjadi setelah ini. Setelah aku membukakan hati ini untukmu, lanjut Reina. Aku bukan laki-laki baik seperti apa yang kamu pikirkan, Rey. Kamu pantas mendapatkan orang lain yang lebih baik daripada aku. Sejauh apapun kita mencari yang sempurna, kita tidak akan pernah menemukannya kah? Jika sama-sama harus kehilanganmu, setidaknya kamu sudah tahu untuk siapa ruang kosong di hati ini. Ingat ya kah, perasaan tak pernah salah. Dia selalu siap di mana dia akan dijatuhkan. Kita masih bisa sahabatan, Rey. Kamu percaya setelah ini kita akan bersikap biasa layaknya sahabat? Raka terdiam.
Dia mendukuk kopi dengan es yang sudah mencair semuanya, yang membuat minuman itu terasa hambar. Mereka saling diam, saling menatap layaknya salam perpisahan. Makasih ya untuk semuanya. Makasih pernah meyakinkanku bahwa dunia itu tidak semuanya jahat. Bahwa yang membuat dunia indah itu tidak hanya berasal dari satu warna. Makasih sudah berhasil membuatku bisa merasakan semua warna yang ada di dunia dan menikmatinya. Reina memecah kebisuan di antara mereka dengan genangan air mata yang hampir keluar membasahi pipinya. Banyak rahasia yang belum terungkap, Rey, dan kita salah satunya. Reina bingung. Walaupun begitu, ia tak bertanya apa maksud Raka. Untuk apa dia mengulang pertanyaan yang jawabannya selalu sama. Aku pamit. Senja kali ini terasa ingin membunuhku. Reina meninggalkan Raka. Kita akan kembali dengan cerita yang lebih indah, Rey. Apapun itu bentuknya. Ucap Raka dalam hati. Saat kau terlalu rapuh, udah